Halo, kali ini saya akan sharing tentang tenggelam, terapung, dan melayang. Jadi, jika kita punya sebuah benda yang kita masukkan ke dalam air, kita celupkan atau cemplungkan gitu ya, kita ceburkan. Kita lihat dulu level airnya ya. Jadi, sebelum benda itu dimasukkan, airnya levelnya segitu. Begitu kita masukkan, maka air akan naik. Kalau belum tumpah ya, air akan naik dan benda akan tercelup. Kemungkinan pertama terapung seperti ini. Jadi kemudian kemungkinan kedua, benda itu terapung lebih dalam. Jadi awalnya kayu, kemudian mungkin kayu berat dengan volume yang sama, maka dia akan tenggelam lebih dalam. Terapung tapi bagian yang di dalam air itu lebih banyak, semacam ini. Kemudian kemungkinan berikutnya adalah dia masuk keseluruhan ke dalam air, tetapi tidak ke dasar air, jadi melayang-layang di situ, tetapi semua bagian benda itu sudah masuk ke dalam air. Jadi dia bisa melayang-layang di sana. Biasanya kalau ini bukan air tapi air asin ya, telur. Kita bisa bikin eksperimen yang bagus di sini. Telur dengan air garam. Jadi jika kita masukkan saja telurnya ke air dulu, itu akan tenggelam. Tapi jika air itu kita tambah garam, kita aduk, pada suatu saat telur itu akan melayang-layang di dalam, tidak di dasar tapi di dalam wadah itu. Kemudian jika garamnya kita tambah lagi, maka telur akan naik. Jadi kali ini kebalikannya. Oke, baik. Kemungkinan berikutnya adalah benda itu tenggelam ke dasar. Sudah nggak ada istilah melayangnya. Oke. Baik, jadi ada tiga posisi ya: tenggelam, terapung, dan melayang. Bahkan ketika terapung pun pasti ada bagian yang tenggelam di sana. Ya, jadi di sini hati-hati dengan kata tenggelam. Tenggelam itu bagian benda yang masuk ke dalam air. Ya. Bisa juga kalau dia keseluruhan tenggelam seperti ini, dalam kata kalau di buku-buku IPA itu namanya tenggelam. Tapi kalau tidak sampai ke dasar tapi masih melayang-layang, itu melayang namanya ya. Tapi semua bagian benda itu sudah masuk ke dalam air. Nah, kita kadang di istilah sehari-hari itu loh kakinya tenggelam ya. Kakinya saja kan, tapi kita masih di atas. Nah, hati-hati dengan istilah fisika dan istilah sehari-hari di sini. Tenggelam yang gimana? Oh, itu masih terapung kok, tapi ada bagian di dalam air yang tenggelam. Nah, tapi bukan berarti tenggelam ke dasar. Oke. Hati-hati di sini. Baik, kemudian kita tinjau ini lagi. Perhatikan bahwa ketika benda terapung akan ada bagian benda yang masuk ke dalam air. Nah, yang seperti kita bahas barusan. Nah, artinya ketika kita mencelupkan sebuah benda dan gelas itu, wadah itu sedang penuh, maka akan ada bagian air yang tumpah. Jika wadahnya penuh, nah, tumpahnya seberapa? Sebanyak benda, volumenya sebanyak benda yang tercelup ke dalam air. Jadi volume yang tumpah itu sebanyak volume benda yang masuk ke dalam air yang tercelup. Jika tidak tumpah gimana? Ya sama saja, si benda ini tetap merebut tempat, jadi memindahkan sebagian air ke tempat lain ya. Bisa tumpah, bisa naik permukaannya. Nah, di sini ada gaya yang bekerja kan ya. Oke, kenapa kok dia bisa mindah air? Ya karena dia berat ke bawah, berat W M kali G nanti ya. Oke, tetapi kan ada gaya ke atasnya karena dia tidak tenggelam. Nah ya, ada, dan dia sudah seimbang kan ya, maka W harus sama dengan FA.
gaya angkat ke atas. Gaya angkat ke atas dilakukan oleh siapa? Oleh air. Jadi kita lihat diagram dampasnya, saya sengaja pisah biar tahu. Jadi ada aksi reaksi di sana. Kemudian di sini juga ini bekerja, kita lihat dari sisi cairannya, ditekan ke bawah oleh W, maka dia ganti nekan ke atas oleh FA. Jadi aksi reaksi dan seimbang karena mereka tidak terus tenggelam juga tidak meloncat ke atas kan ya, diam di sana, maka dia terjadi keseimbangan di sini. Baik, gaya angkat ke atas ini besarnya adalah sejumlah massa, ya, sejumlah massa air yang karena W adalah mg dari sisi ini, maka sebenarnya ini juga mg juga, tapi masanya air bukan masanya benda. Nah, masanya air ini berapa? Kita cuma tahu volumenya gitu. Nah, kita bisa cari dari sini, dari FA sama dengan W, sedangkan W itu masanya air sebenarnya. Masanya air karena seimbang seharusnya sama dengan massa benda nanti ya. Masanya air karena seimbang seharusnya sama dengan massa benda yang tercelup, ya kan? Massa benda yang tercelup karena imbang, sehingga kita akan punya dari rho sama dengan M per V, maka kita punya rho C VC. Dari rho sama dengan M per V, maka M adalah rho kali V. Ini rho nya cairan, V nya cairan. Kita tahu rho nya cairan, tapi V nya cairan berapa? Ingat, V cairan yang terpindah ini sama dengan volume berbenda yang tercelup, maka kita definisikan ini VC kita samakan dengan volume benda yang tercelup, maka kita akan punya rho C VB, volume benda yang tercelup, bukan volume benda keseluruhan ya, yang tercelup saja, sehingga kita akan punya itu. Gaya angkat ke atas dengan rho C VB yang tercelup dikalikan G, rho VG gitu ya. Baik, dari sini kita akan punya banyak kemungkinan terapung itu terjadi ketika rho C-nya lebih besar dari rho V. Jadi massa jenis cairan, cairannya lebih rapat daripada bendanya. Kenapa? Karena terjadi keseimbangan kan, dia tidak tenggelam, jadi bendanya ke sana, artinya ada gaya ke bawah yang diimbangi oleh gaya ke atas. Dia harus sama rho VG dengan rho VG. Rho-nya besar, volume benda yang tercelup kecil, iya kan, kecil. Rho-nya kecil, rho bendanya, V-nya besar, jadi volume benda yang tercelup besar. Nah, seperti ini. Sehingga imbang, jadi dia diimbangi oleh ini, sehingga sebenarnya ini V-nya sama ya, rho-nya aja yang kecil. Nah, tapi agar kelihatan, V benda yang tercelup kan kecil, maksudnya sebandingannya. Padahal ini sama ya sebenarnya volumenya, tapi kalau rho-nya besar, maka dia bisa angkat ke atas. Jadi istilahnya biar M kali G di sebelah sini sama dengan M kali G sebelah sana, maka V yang benda yang tercelup itu harus kecil, sehingga di sini ini bukan VBC sebenarnya, tapi VB saja, ubah sekalian. Kenapa? Karena bendanya yang menekan ke bawah itu kan keseluruhan benda kan ya, keseluruhan massa benda ini. Jadi ini lihat V ini adalah MG, bukan yang M benda yang tercelup saja, tapi M keseluruhan. Nah, sehingga V-nya lebih besar daripada V benda yang tercelup itu. Kenapa kok lebih besar tapi nggak tenggelam? Karena diimbangi oleh rho air yang besar, rho cairan yang besar, sehingga rho C besar kali VB kecil sama dengan rho B kecil kali VB besar. G-nya sama, maka dia imbang. Jadi jika rho cairan lebih besar daripada rho benda, maka dia terapung. Hal yang sama bisa kita lakukan dengan
benda yang melayang ya. Jadi kita cari keseimbangannya. Jadi ini cairan, jadi cairan yang dipindah ini volumenya segini saja. Tapi jika ditimbang, maka seharusnya masanya akan sama dengan volume benda keseluruhan di sini yang dikalikan dengan rho. Jadi massa benda keseluruhan dengan massa air dengan jumlah segini, volume segini itu harusnya sama. Kenapa kok ini kelihatannya kecil tapi imbang? Karena rho-nya lebih besar. Oke. Seperti itu. Jadi airnya lebih kuat ya. Baik, hal yang sama kita lakukan dengan melayang ini. Jadi dengan pola pikir yang sama, jika rho-nya sama, benda dan air, apa yang terjadi? Baik, saya akan mencelupkan air ini ke dalam air itu, rho-nya kan sama-sama air. Ya melayang, tapi ini nggak masuk akal ya perumpamaan. Saya mencelupkan air ke dalam air. Apa yang terjadi? Air itu melayang. Iya, campur saya sebenarnya. Ada benda yang misal rho-nya sama dengan air. Nah, maka benda tersebut akan melayang. Jadi seperti ini. Karena rho-nya sama, maka volume yang tercelup agar gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah, agar imbang seperti ini, maka semua benda tercelup. Karena rho-nya sama ya, agar dia imbang kan dia, karena rho-nya sama maka V-nya harus sama, karena G-nya selalu sama. Sehingga benda melayang-melayang di tempat manapun, maka dia akan tetap imbang. Oke. Agak berbeda dengan ketika benda tenggelam. Ya, ketika benda tenggelam, massa jenisnya jauh lebih besar. Sehingga M kali G-nya, W-nya lebih besar. FA, gaya angkat ke atas itu pasrah sifatnya ya. Jadi seberapa cairan yang tumpah atau cairan yang berpindah, maka ya segitulah gaya angkat ke atasnya. Sehingga karena VB yang tercelup, jadi V benda yang tercelup itu sama, jadi segitu tok. Sedangkan rho-nya kecil, sedangkan bendanya itu sendiri rho-nya besar, maka gaya angkat ke atas itu masih kurang, jadi masih kurang kuat, sehingga masih kalah dengan W atau MG yang ke bawah ini, sehingga benda tenggelam. Oke. Sebentar, di sini ini harus saya koreksi juga ya, VB semua ya. Oke, di benda yang melayang itu juga bendanya kan tercelup seperti ini. VBC juga karena yang tercelup semuanya. Ini VBC karena ini pasrah. Jika rho-nya sama. Oke, kembali ke terapung. Oke, VBC. Kok ganti lagi? Bentar. Terapung. Oke. Oh, ini apa? Ada C-nya lagi. Oke. Jadi di sini untuk yang terapung, volume benda yang tercelup itu tidak keseluruhan. Karena yang tercelup hanya sekian, tapi itu sudah dapat diimbangi oleh gaya angkat ke atas. Segini saja sudah cukup. Sehingga benda oke, kamu nggak bisa lebih ke bawah lagi karena gayaku lebih kuat. Misal dia lebih ke bawah lagi, V-nya lebih besar, maka ini akan kalah, jadi dia akan ke atas lagi. Nah, sehingga dia hanya cukup kecil saja, itu sudah diangkat ke atas. Bagaimana dengan ketika melayang? VB-nya sama segitu nilainya, VB dengan VBC karena keseluruhan tercelup, dan rho-nya sama, maka dia melayang. Jadi jika kita taruh di sini, dia akan tetap di situ juga. Kita angkat agak ke sini, dia akan ke situ. Bagaimana kalau kita angkat ke atas sampai ada yang bagiannya ke permukaan air? Maka volume benda yang tercelup akan lebih kecil, ya kan? Sehingga gaya angkat ke atasnya kurang, maka benda akan turun lagi, nyemplung lagi, gitu kan. Jadi nggak bisa dipaksa terapung dengan beberapa bagian benda yang ada di atas air.
Tidak bisa karena gaya angkat ke atasnya kurang. Maka dia semua benda harus tercelup ke bawah agar VBC-nya itu besar. Sehingga dia punya gaya angkat ke atas yang bisa mengimbangi ini. Oke, baik. Nah, yang di sini V-nya sudah maksimal volume benda yang tercelup. Maksudnya semua tercelup keseluruhan. Tapi rho-nya kecil. Rho-nya benda lebih besar dari rho-nya cairan. Maka W-nya, gaya ke bawahnya, tidak bisa diimbangi oleh gaya angkat ke atasnya. Sehingga benda tenggelam. Jadi, seperti itu ya. Oke, baik. Sekian sharing untuk kali ini.